Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Sejak tanggal 15 Agustus 1950, Undang-Undang Republik Indonesia mengesahkan bahwa Yogyakarta adalah daerah istimewa yang setara dengan provinsi. Daerah yang kaya akan potensi budaya juga pariwisata ini dinyatakan memiliki dana keistimewaan yang dibiayai oleh APBN. Bagaimana potensi yang dimiliki Yogyakarta sebagai satu-satunya daerah yang memiliki predikat istimewa ini? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Menyandang status sebagai daerah istimewa, Yogyakarta memiliki wewenang untuk mengelola anggaran pendapatan dan belanja pemerintah pusat dalam wujud dana keistimewaan. Dana keistimewaan merupakan dana alokasi dari APBN yang digunakan untuk mendanai kewenangan istimewa dari daerah istimewa Yogyakarta, di mana di dalamnya termasuk dana transfer ke daerah dan juga dana desa. Pada tahun ini, Presiden Joko Widodo telah menetapkan dana keistimewaan untuk daerah istimewa Yogyakarta sebesar 1,32 triliun rupiah. Adapun salah satu kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta yang mendapatkan kucuran dana keistimewaan adalah Kabupaten Kulon Progo, the Jewel of Java. Kabupaten yang memiliki potensi untuk pariwisata, perdagangan, dan investasi. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi tertua kedua di Indonesia setelah Jawa Timur. Provinsi yang memiliki status istimewa dengan otonomi khusus membuat Yogyakarta menjadi satu-satunya daerah yang memiliki sistem pemerintahan berbentuk kerajaan yang dipimpin oleh seorang sultan. Daerah yang terkenal akan banyaknya warisan budaya dan bangunan bersejarah ini menjadikan Yogyakarta sebagai daerah istimewa yang mendapatkan dana keistimewaan melalui skema APBN. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja, Paniradia Keistimewaan menjadi salah satu lembaga yang memiliki peranan penting membantu gubernur dalam penyusunan kebijakan terkait keistimewaan yang secara khusus mengurusi terkait dana keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Adapun tugas Paniradia Keistimewaan adalah mengelola, menyalurkan dan melaksanakan terkait dengan dana keistimewaan yang menaungi 4 bidang, yaitu bidang kebudayaan, pertanahan, kelembagaan, dan tata ruang. Capaian terbesarnya di 10 tahun ini adalah terlaksananya 2 kali visi misi Bapak Gubernur. Jadi Bapak Gubernur kan setelah adanya Undang-Undang Keistimewaan ini telah mengeluarkan 2 visi misi. Yang pertama adalah 2012, visi dan misi Bapak Gubernur di 2012. Dan yang kedua adalah visi dan misi Bapak Gubernur di tahun 2017. Nah, selama 10 tahun ini kita berfokus pada tercapainya visi dan misi Bapak Gubernur. Utamanya adalah untuk mewujudkan peradaban baru di daerah istimewa Yogyakarta. Itu goals terbesar dari kita, capaian terbesar dari kita. Misalnya visi dan misi di tahun 2012 adalah Renaissance of Jogja, gitu singkatnya. Nanti mungkin panjangnya bisa disampaikan. Nah, itu beliau berfokus pada peningkatan harkat dan martabat manusia di Jogja itu seperti apa, untuk membangun peradaban baru. Maka kemudian kita berfokus kepada itu. Selesai visi dan misi yang pertama, kemudian masuk kepada visi dan misi di tahun 2017, yaitu menyongsong abad Samudra Hindia. Ya, itulah kemudian kenapa Mbak mungkin kalau berjalan-jalan di daerah selatan. Itu jalan yang dibuat kan bagus-bagus ya, karena itu membuka konektivitas di wilayah selatan. Itu karena kita melaksanakan visi menuju tercapainya visi dan misi Bapak Gubernur menyongsong abad Samudra Hindia. Jadi membuka wilayah selatan untuk menjadi pintu depan daerah istimewa Yogyakarta. Selain kota Yogyakarta, dana keistimewaan juga diberikan ke beberapa wilayah, salah satunya untuk penunjang pariwisata Kabupaten Kulon Progo.
Daerah yang berkembang pesat melalui objek wisata ini nyatanya menjadi salah satu daerah yang mendapatkan alokasi dana keistimewaan terbesar kedua di Yogyakarta setelah Kabupaten Sleman, yakni menerima sebanyak 50,4 miliar rupiah. Ya, jadi Kulon Progo ini memiliki potensi yang melimpah kalau saya katakan. Jadi dari mulai laut, kemudian ada aircraft-nya, kemudian ada potensi pegunungan menoreh yang kemudian ini kita coba untuk kita kemas baik-baiknya melalui 22 desa wisata dan 46 destinasi wisata. Nah, kami berharap Dana Is ini benar-benar bisa sampai ke seluruh lapisan masyarakat untuk mengangkat kesejahteraan mereka meskipun secara tidak langsung. Jadi misalnya Kulon Progo ini kan punya masa depan yang insya Allah cemerlang karena 2021 sudah ditetapkan oleh Menteri SDM, diserahkan kepada Gubernur bahwa Kulon Progo ini ada 3 gunung api purba misalnya, sehingga kita bisa saja membuat branding Kulon Progo panggung biowisata purba dunia misalnya. Ini kan kesempatan yang luar biasa. Dan kami meyakini bahwa kami tidak bisa jalan sendiri. Maka pariwisata kolaboratif ini maknanya adalah bagaimana pariwisata ini bisa maju dengan dukungan berbagai pihak. Dari berbagai OPD, berbagai stakeholder, dan pokoknya harus bareng-bareng. Maka Kulon Progo kemudian kecuali punya Sambang Kulon Progo, juga punya Nusa Broto, Manunggal Sedya, Broyo Pariwisata itu satu konsep bahwa membangun pariwisata ini harus bersinergi, semuanya harus bersinergi bareng-bareng dan kolaboratif, sehingga ini yang bisa kita harapkan betul-betul Dana Is bisa mendorong pariwisata di Kulon Progo yang memang senyatanya kemampuan keuangan daerahnya memang masih sangat kecil. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat Desa Widosari yang berlokasi di Tritis Samigalu, Kulon Progo. Desa yang dikembangkan melalui dana keistimewaan ini nyatanya mampu menoreh prestasi. Di mana pada tahun ini Desa Wisata Widosari berhasil masuk ke dalam 50 besar ajang Anugerah Desa Wisata yang berpotensi menjadi destinasi pariwisata kelas dunia dan berdaya saing tinggi. Dengan menempuh perjalanan lebih dari 1 jam 15 menit dari kota Yogyakarta, maka kalian bisa menikmati keindahan puncak Widosari dari ketinggian kurang lebih 900 mdpl. Selain menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan dengan ikon batu besar di atas bukit, situs ini juga telah ditetapkan sebagai warisan geoheritage oleh pemerintah pusat pada tahun 2021 dari 20 situs geologi yang ada di Yogyakarta. Dan diharapkan dengan berkembangnya Desa Widosari menjadi desa wisata, mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Dengan adanya Desa Wisata Widosari, jadi kita baru 2 tahun terbentuk. Di tahun pertama adalah pendataan dan pemetaan. Untuk tahun kedua kita mencoba untuk lebih fokus lagi, lebih serius mengelola Desa Wisata Widosari. Alhamdulillah kemarin kita masuk 50 besar ADWI 2022. Kalau untuk imbas ke masyarakat sendiri, kita belum bisa banyak memberikan efek. Akan tetapi, paling tidak kita sudah membuka beberapa lowongan pekerjaan terkait dengan menjaga tiket ataupun pekerja di beberapa destinasi wisata. Terus lagi, kesadaran masyarakat terkait dengan wisata, itu kita sudah mulai berubah bahwasanya wisata itu bisa membantu mengembangkan suatu wilayah ataupun suatu daerah. Kalau di sini infrastruktur satu, terus dua seperti yang ada sebelah kiri kita, ini adalah karya instalasi dan juga cakruk wisata itu dari dana keistimewaan Yogyakarta. Itu tentunya itu bisa mendongkrak ataupun mengangkat popularitas dari beberapa destinasi yang kita miliki. Kalau selain meningkatkan perekonomian, tentunya kita berusaha membuka lapangan kerja yang baru, terus kita mengurangi juga angka perantauan. Misalnya kita harus pede bahwasanya kita bisa hidup di daerah kita sendiri, bisa hidup di tempat kelahiran kita sendiri, kita bisa memajukan daerah kita sendiri dan akhirnya menjadi desa yang mandiri.
Di Desa Widosari inilah kita bisa melihat salah satu bukti keistimewaan dari daerah istimewa Yogyakarta. Selain menyimpan banyak kekayaan alam dan juga potensi wisata, Desa Wisata Widosari juga merupakan penunjang terkuat pariwisata di Kabupaten Kulon Progo DIY dan juga membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat di sekitarnya. Hal ini menjadi bukti bagaimana sinergi antara masyarakat dan juga pengalokasian dana keistimewaan. Yogyakarta akan selalu istimewa dimanapun dan kapanpun. Itulah ragam informasi yang telah kami rangkum untuk Anda. Dapatkan update berita pilihan setiap harinya di kanal GPR TV atau melalui sosial media gprtv.id. Saya Bilkis Sabila pamit dan sampai jumpa.